Halo semuanya, pernahkah kamu berpikir bagaimana dunia bisa berubah begitu cepat? Dari menenun kain dengan tangan hingga robot pintar yang bisa bekerja sendiri. Semua itu terjadi karena satu hal, yaitu revolusi industri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana perubahan besar ini dimulai, berkembang, dan membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Revolusi industri adalah masa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berproduksi, dan hidup. Kata revolusi berarti perubahan yang cepat dan besar, sedangkan industri berkaitan dengan kegiatan produksi barang seperti membuat pakaian, kendaraan, atau makanan. Jadi, revolusi industri adalah masa ketika berbagai penemuan dan teknologi baru membuat produksi barang menjadi lebih cepat, lebih banyak, dan lebih efisien berkat bantuan mesin. Awalnya, semua ini dimulai di Inggris pada pertengahan abad ke-18. Penemuan mesin uap menjadi titik awal dari perubahan besar-besaran. Mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manusia dan hewan. Hal ini membuat pabrik-pabrik bermunculan, dan orang-orang mulai meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota. Kehidupan masyarakat berubah total, dari masyarakat agraris yang hidup dari bertani, menjadi masyarakat industri yang bekerja di pabrik. Namun, revolusi industri bukan hanya satu peristiwa. Ia berlangsung dalam beberapa tahap yang terus berkembang seiring waktu. Dari penggunaan mesin uap, munculnya listrik dan mobil, hingga saat ini kita hidup di tengah kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Setiap tahap membawa perubahan baru, tidak hanya dalam teknologi, tapi juga dalam cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Mengapa kita perlu belajar tentang revolusi industri? Karena sejarah ini menjelaskan bagaimana dunia modern terbentuk. Banyak hal yang kita anggap biasa hari ini, seperti listrik, internet, dan transportasi cepat, adalah hasil dari proses panjang revolusi industri. Dengan memahami prosesnya, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang datang di masa depan. Revolusi industri pertama dimulai di Inggris pada pertengahan abad ke-18. Ini adalah titik awal di mana dunia mulai berubah secara drastis. Sebelum masa ini, sebagian besar orang bekerja sebagai petani, tukang, atau pedagang kecil. Mereka membuat barang dengan tangan, satu persatu. Tapi semua berubah ketika orang mulai menemukan cara baru untuk membuat barang dalam jumlah besar dan lebih cepat menggunakan mesin. Salah satu penemuan paling penting pada masa ini adalah mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt. Mesin ini digunakan untuk menggerakkan alat-alat di pabrik, memompa air dari tambang, dan bahkan menggerakkan kereta api. Karena mesin uap tidak butuh istirahat seperti manusia, pabrik bisa beroperasi lebih lama dan menghasilkan lebih banyak barang. Selain itu, industri tekstil menjadi salah satu yang paling berkembang. Richard Arkwright menciptakan water frame, alat pemintal benang yang menggunakan tenaga air. Ini mempercepat proses pembuatan kain yang sebelumnya sangat memakan waktu. Barang-barang seperti pakaian jadi lebih mudah dan murah didapatkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, transportasi pun ikut berubah. George Stephenson menciptakan lokomotif uap yang memungkinkan kereta api mengangkut barang dan orang dalam jumlah besar dan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini membuka jalan bagi perdagangan antar kota dan bahkan antar negara. Namun, tidak semua dampaknya positif. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin. Anak-anak dan perempuan juga banyak yang dipaksa bekerja di pabrik dengan jam kerja yang sangat panjang dan kondisi yang tidak aman. Kota-kota menjadi penuh sesak karena migrasi besar-besaran dari desa ke kota. Lingkungan pun mulai tercemar oleh asap pabrik dan limbah industri. Meski begitu,
Revolusi industri pertama membuka pintu bagi kemajuan teknologi yang terus berkembang sampai hari ini. Dari sini, dunia tidak pernah kembali ke cara lama. Inilah awal dari dunia modern, seperti yang kita kenal sekarang. Setelah suksesnya revolusi industri pertama, dunia tidak berhenti berkembang. Sekitar tahun 1870, terjadi gelombang perubahan baru yang disebut revolusi industri kedua. Kalau revolusi industri pertama membuat dunia bergerak lewat mesin uap, pada tahap ini dunia mulai menyala secara harfiah. Listrik mulai digunakan secara luas, dan ini mengubah segalanya. Salah satu tokoh penting di era ini adalah Thomas Edison, penemu lampu pijar. Berkat listrik, pabrik-pabrik bisa beroperasi siang dan malam. Rumah-rumah dan kota menjadi terang, dan kehidupan manusia menjadi jauh lebih praktis. Selain listrik, penemuan penting lainnya adalah mesin pembakaran dalam, yang menjadi dasar dari mobil dan kendaraan bermotor. Tokohnya adalah Carl Benz, pencipta mobil pertama bertenaga bensin. Pada masa ini juga, proses produksi mengalami lompatan besar. Henry Ford mengenalkan sistem lini produksi di pabrik mobilnya. Dengan cara ini, satu mobil bisa dibuat lebih cepat dan murah, karena setiap pekerja hanya mengerjakan satu bagian kecil dari proses. Ini adalah awal dari produksi massal yang kemudian dipakai di seluruh dunia. Industri lain seperti baja, kimia, dan komunikasi juga berkembang pesat. Alexander Graham Bell menemukan telepon yang membuat orang bisa berbicara dari jarak jauh untuk pertama kalinya. Sementara itu, Nikola Tesla mengembangkan sistem listrik arus bolak-balik (AC) yang lebih efisien untuk mengalirkan listrik ke tempat-tempat jauh. Revolusi industri kedua membawa dunia ke era baru yang lebih cepat dan lebih terhubung. Kota-kota makin berkembang, perusahaan-perusahaan besar bermunculan, dan ekonomi dunia menjadi lebih kompleks. Namun, tantangan sosial juga tetap ada. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin terlihat. Kondisi kerja di pabrik sering masih berat, dan tidak semua orang menikmati hasil kemajuan ini secara merata. Meskipun begitu, era ini membentuk fondasi dari banyak teknologi yang kita gunakan sampai sekarang. Listrik, mobil, telepon, dan sistem produksi massal adalah bagian dari hidup kita hari ini, dan semuanya berakar dari revolusi industri kedua. Memasuki akhir abad ke-20, dunia kembali mengalami perubahan besar. Kali ini bukan karena mesin atau listrik, tapi karena munculnya komputer dan teknologi digital. Masa ini dikenal sebagai revolusi industri ketiga, atau yang sering disebut sebagai revolusi digital. Jika sebelumnya mesin menggantikan otot manusia, maka di era ini, komputer mulai menggantikan banyak pekerjaan yang melibatkan otak manusia. Segalanya dimulai dari perkembangan komputer pribadi. Dulu, komputer ukurannya sangat besar dan hanya bisa digunakan oleh pemerintah atau universitas. Tapi pada tahun 1970-an dan 1980-an, orang seperti Bill Gates, pendiri Microsoft, dan Steve Jobs, pendiri Apple, berhasil menciptakan komputer yang lebih kecil, lebih murah, dan bisa digunakan di rumah atau kantor. Ini mengubah cara orang bekerja, belajar, bahkan bermain. Tak lama kemudian, muncul penemuan yang benar-benar menghubungkan seluruh dunia. Internet. Pada awalnya, internet hanya digunakan oleh militer dan ilmuwan. Tapi pada tahun 1990-an, berkat tokoh seperti Tim Berners-Lee, internet mulai bisa diakses oleh masyarakat umum. Orang bisa mencari informasi, mengirim email, dan bahkan berbelanja dari rumah. Di masa ini juga, otomatisasi mulai diterapkan secara luas di pabrik-pabrik. Mesin tidak hanya menggantikan tenaga manusia, tapi juga mulai bisa berpikir melalui program komputer. Hal ini membuat produksi barang menjadi lebih cepat dan presisi, tapi juga menyebabkan banyak pekerjaan manusia mulai digantikan oleh mesin dan robot.
Meskipun revolusi digital membawa banyak kemudahan, ia juga membawa tantangan baru. Ketergantungan terhadap teknologi meningkat dan muncul masalah seperti kesenjangan digital, di mana sebagian orang punya akses teknologi, sementara yang lain tidak. Selain itu, pekerjaan tradisional mulai tergeser dan masyarakat dituntut untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa revolusi industri ketiga telah mengubah dunia menjadi lebih terhubung dan efisien. Kita bisa berbicara dengan orang di belahan dunia lain dalam hitungan detik, bekerja dari rumah, dan mengakses informasi apapun hanya lewat smartphone. Dunia menjadi lebih kecil, cepat, dan digital, dan inilah fondasi dari revolusi berikutnya yang sedang kita alami sekarang. Sekarang kita hidup di masa yang disebut revolusi industri keempat, atau sering dikenal dengan istilah Industri 4.0. Ini adalah era di mana teknologi bukan hanya membantu manusia bekerja, tapi juga mulai berpikir dan belajar sendiri. Mesin tidak lagi hanya sekadar mengikuti perintah, tapi bisa menganalisis data, membuat keputusan, bahkan berinteraksi seperti manusia. Ciri utama dari revolusi ini adalah munculnya berbagai teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robot pintar, Internet of Things, IoT, Big Data, blockchain, dan teknologi cloud. Semua teknologi ini saling terhubung dan bekerja secara otomatis untuk membuat hidup lebih efisien dan pintar. Misalnya, kulkas pintar yang bisa memberitahu kamu kalau susu sudah habis, atau mobil tanpa supir yang bisa berjalan sendiri dengan sensor dan peta digital. Tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk membawa ide-ide futuristik ke dunia nyata, dari mobil listrik dan roket yang bisa dipakai ulang, sampai chip otak untuk menghubungkan manusia dengan komputer. Di sisi lain, orang seperti Sundar Pichai, CEO Google, dan Jeff Bezos, pendiri Amazon, juga mendorong penggunaan AI dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari, dari mesin pencari yang pintar sampai pengiriman barang dengan drone. Revolusi ini juga mengubah dunia kerja. Banyak pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia sekarang bisa dilakukan oleh robot atau program komputer. Tapi di sisi lain, muncul juga banyak pekerjaan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, seperti data analis, cloud engineer, atau content creator. Namun, seperti revolusi sebelumnya, Industri 4.0 juga punya tantangan besar. Misalnya, kekhawatiran bahwa robot akan mengambil alih terlalu banyak pekerjaan manusia, atau bahwa data pribadi bisa disalahgunakan. Selain itu, tidak semua orang punya akses yang sama terhadap teknologi, sehingga kesenjangan digital masih menjadi masalah nyata. Tapi jika digunakan dengan bijak, revolusi industri keempat bisa membawa banyak manfaat. Pelayanan kesehatan jadi lebih akurat, pendidikan bisa diakses dari mana saja, dan bisnis kecil bisa berkembang berkat internet. Dunia semakin pintar dan terkoneksi, dan kita semua adalah bagian dari perubahan besar ini. Setiap tahap revolusi industri membawa banyak perubahan yang luar biasa bagi manusia. Namun, seperti dua sisi mata uang, kemajuan ini juga datang dengan tantangan dan dampak yang perlu kita pahami. Mari kita mulai dari dampak positifnya. Revolusi industri memungkinkan manusia hidup lebih nyaman dan efisien. Mesin membuat produksi barang lebih cepat dan murah, sehingga banyak hal yang dulunya mewah kini bisa dijangkau lebih banyak orang. Listrik menerangi malam, transportasi mempercepat perjalanan, dan internet menghubungkan kita ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Dalam bidang kesehatan, teknologi modern mampu mendeteksi penyakit lebih awal dan menyelamatkan banyak nyawa. Di dunia pendidikan, siapapun kini bisa belajar dari rumah lewat komputer atau ponsel. Revolusi industri juga membuka jutaan lapangan kerja baru, terutama di bidang teknologi dan inovasi. Tapi tentu saja, semua itu tidak datang tanpa dampak negatif. Salah satu dampak paling nyata adalah lingkungan yang rusak.
Pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara dan minyak menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Pemanasan global menjadi isu besar yang kita hadapi hari ini, dan itu sebagian besar berasal dari cara kita memproduksi dan mengonsumsi sejak revolusi industri dimulai. Dampak lainnya adalah ketimpangan sosial. Tidak semua orang mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi. Ada yang makin kaya karena bisnisnya tumbuh besar, tapi ada juga yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Pekerjaan seperti operator telepon, tukang ketik, bahkan kasir, perlahan mulai hilang atau berkurang. Selain itu, revolusi industri juga mengubah cara manusia bersosialisasi. Di satu sisi, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di dunia. Tapi di sisi lain, banyak orang merasa kesepian karena terlalu sibuk dengan layar. Data pribadi pun rawan disalahgunakan di era digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pengatur dan penjaga arah kemajuan. Kita perlu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, tidak merusak alam, dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Revolusi industri bukan hanya kisah tentang mesin, tapi tentang manusia yang terus berinovasi. Kini, kita hidup di tengah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tantangan besar menanti, tapi begitu juga peluangnya. Jadi mari kita tidak hanya jadi penonton, tapi juga jadi bagian dari perubahan. Masa depan dunia ada di tangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.